kita mau bahas kasus dan juga jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di handbook e-learning yang Pak Winnie kasih nih. Sebelum itu, kita mau memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Hai guys, kenalin aku Made Pratita Suci Lestari, biasa dipanggil Suci. Aku absen 2. Hai, perkenalkan nama aku Mama Indah Pratnyaswari, nomor absen 5. Hai guys, nama aku Nika Daludita, absen 15. Bye-bye. Hai guys, perkenalkan nama aku Niputu Febri Gita Purnami, aku absen 16. Bye-bye. Nah, itu tadi perkenalan dari kita. Nah, jadi sekarang kita akan lanjut untuk jawab kasus dan pertanyaan yang ada di e-learning. Check it Iya. out! Oke, jadi di sore hari ini ya guys, jadi kita kan dikasih tugas sama Pak Widi nih buat diskusiin isi kasus di handbook yang bapaknya bagiin tuh di e-learning. Coba kalian buka dulu deh, boleh handbooknya. Sudah belum? Itu ada kasus dan latihan, pokoknya ada di paling bawah handbook. Ya udah. Nah, oke. Nah, oke. Jadi situ kan ada tuh kasusnya tuh. Sebelum kita bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawahnya ini tuh ada 5 A, B, C, D sama E itu. Nah, mungkin kita sebelum kita diskusiin tentang jawaban itu, mungkin kita baca dulu kali ya kasusnya ya. Oke deh. Kita baca dulu kasusnya supaya kita bisa nanti menjawab soal latihan yang ada di bawahnya. Kalian udah selesai baca soal belum? Udah. Jadi si Linda ini dia tuh pegawai baru ya. Ternyata dia menyimpang banget ya. Padahal dia baru, usianya masih muda juga. Mungkin karena itu ya Pak Widi nyuruh kita buat analisis pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah kasusnya itu ya. Boleh deh, kalau gitu coba kalian lihat dulu deh, boleh pertanyaan yang di bawahnya itu, di bawah kasusnya tulis. Cek dulu deh. Udah kalian cek belum? Udah, Ci. Oke. Jadi sana kan ada 5 pertanyaan nih. Mungkin kita bisa kali ya brainstorming itu, saling tukar ide gitu ya guys ya. Kayak berdasarkan kasus itu tuh, jadi dimana penyelesaian kita sebagai mungkin sebagai mahasiswa yang bisa berpikir kritis dan memiliki etika atau etiket yang udah bapaknya juga cantumin di handbook ini ya. Mungkin boleh dibaca dulu soalnya guys. Teman-teman, aku boleh nggak jawab pertanyaan yang pertama? Boleh. Jadi kan pertanyaannya itu kan analisislah kesalahan etiket berpakaian yang melakukan Linda sebagai pegawai baru dan bagaimana seharusnya ia berpakaian sesuai dengan etiket yang berlaku di lingkungan kerja. Jadi kalau menurut aku sih ya sebaiknya Linda itu kan terutama apalagi sebagai pegawai baru ya, seharusnya dia tuh menggunakan pakaian yang sopan, minimal kemeja yang berkerah lah. Dan juga kalau misalnya si Linda tuh mau menggunakan rok, minimal juga di bawah lutut, jangan yang di atas lutut itu. Karena kalau kita aja ya sebagai mahasiswa baru, hitungannya itu kan kalau kita pakai rok biarpun kita udah di bawah lutut, roknya itu kan pasti kalau kita duduk tuh kan pasti naik-naik itu kan. Apalagi yang di atas lutut pasti akan semakin naik gitu. Dan tentu aja bakal menarik perhatian orang-orang di sekitar kita. Itu sih menurutku teman-teman. Setuju. Kalau yang kasus nomor 2 boleh nggak? Boleh. Jadi kasus nomor 2 ini soalnya dalam kasus pembicaraan dengan direktur, bagaimana seharusnya Linda menyampaikan idenya sesuai dengan etiket berkomunikasi yang baik dalam situasi rapat formal. Jadi kita semua pasti tahu sih ya di sini kalau misalkan dalam situasi yang formal, tentu aja kalau misalnya main nyamber gitu aja kayak ketir gitu, pasti kayak kelihatannya tuh dan kedengarannya tuh kayak kenapa sih suara ini, pasti kayak gitu kan, kayak main nyela orang ngomong tuh pasti benar-benar nggak sopan banget sih, karena etiketnya tuh nggak ada banget sih. Jadi kalau menurut aku pribadi ya, menurut aku tuh Linda seharusnya tuh kalau dia mau menyampaikan ide atau gagasan tuh sebaiknya dia tuh angkat tangan gitu kan, bisa kan kayak yang kita lakuin biasa itu kan. Misalkan kalau misalnya ada kayak pembelajaran atau kuliah reguler itu sih kita kalau mau menyela dosen pasti kita angkat tangan gitu kan dulu, terus maaf
Pak saya menyela pembicaraan pasti kayak gitu kan. Nah sama seperti yang di kasus ini, mungkin Linda itu kalau menurut aku nih bisa dia angkat tangan terus sambil bilang permisi Pak, saya ingin menyampaikan gagasan saya seperti itu. Dan itu tuh nggak boleh asal langsung menyela gitu loh. Maksudnya kayak langsung pas masih ngomong itu langsung angkat tangan tuh juga nggak sopan ya. Maksudnya harus menunggu juga biar direktur itu selesai untuk bicara dulu nih, baru kita tuh bisa angkat tangan gitu. Intinya tuh kita harus menunggu momen yang tepat di mana kita tuh bisa nanti angkat tangan tuh. Terus kita tuh mengutarakan ide-ide atau gagasan kita. Jadi menurut aku kayak gitu sih. Kalau menurut Anda gimana? Setuju. Jadi yang harus ditekankan itu kan kita harus permisi dulu ya. Benar-benar sih. Kayak gitu sih kalau menurut aku. Lanjut, yang ketiga. Kalau yang ketiga kayaknya aku boleh nggak jawab? Boleh. Boleh banget. Oke, jadi soalnya itu kan terkait dengan etiket bertelepon. Jelaskan langkah-langkah yang seharusnya dilakukan Linda saat menerima telepon dari klien secara profesional. Jadi setelah aku baca dari kasus di atas tadi, itu sih menurut aku langkah yang baik dalam menerima telepon dari klien itu yang pertama pastinya angkat telepon dengan cepat dan ramah. Jadi kalau kita mau angkat telepon dari klien itu usahakan menjawab teleponnya itu dalam 3 detik pertama. Jadi biar klien itu juga nggak menunggu lama. Lalu yang kedua itu pastinya kita mengucapkan salam seperti selamat siang, sore, atau selamat pagi. Lalu dilanjutkan dengan memperkenalkan diri dan nama perusahaan. Misalnya seperti selamat siang, PT Maju Sejahtera dengan Linda di sini, ada yang bisa dibantu. Lalu fokus sama apa yang disampaikan oleh klien tersebut. Lalu juga percakapan itu sudah selesai, akhiri juga pembicaraan itu dengan sopan. Itu sih menurutku. Kalau dari kalian gimana? Kalau menurutku setuju banget sih sama kamu Indah. Karena emang sebaiknya itu kalau misalnya kita ngangkat itu terlalu lama juga pasti ya nanti yang klien kita pasti kayak kenapa sih lama banget pasti kayak gitu kan sih. Bosan dengar Iya. bicara. Boleh deh, next apa nih? Ini karena teman-teman udah semua jawab, sekarang giliran aku boleh nggak? Boleh. Aku mau jawab soal yang keempat ya. Jadi di sini pertanyaannya itu identifikasi minimal 3 kesalahan etiket yang dilakukan Linda saat makan siang bersama tim. Bagaimana seharusnya dia bersikap sesuai dengan etiket yang benar. Setelah aku baca itu ternyata banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Linda ya. Nah, kesalahan yang dapat aku analisis itu yang pertama tuh Linda dia lebih fokus pada ponselnya daripada dia tuh berinteraksi dengan tim kerjanya. Jadi itu tuh membuat Linda tuh terkesan tidak sopan. Nah, hal yang seharusnya dilakukan Linda menurut aku itu yang pertama simpan ponsel saat sedang makan bersama kecuali ada hal genting atau penting. Nah, yang kedua itu gunakan waktu makan siang untuk membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja, mungkin dengan cara obrolan ringan, bincang-bincang, itu akan membuat suasana semakin hangat. Terus kesalahan yang kedua yang aku baca itu Linda menerima telepon pribadi dengan suara yang keras, sehingga itu kan pastinya mengganggu ya teman-teman yang ada tuh. Nah, seharusnya yang dilakukan Linda itu menurut aku kalau mau menerima telepon itu lakukan dengan suara rendah atau pindah mungkin ya cari tempat yang sepi atau menjauh dari keramaian. Terus yang kedua itu hindari pembicaraan pribadi saat sedang makan bersama tim, karena itu kayak nggak sopan gitu kan, itu hal pribadi diomongin di tempat umum. Terus kesalahan yang ketiga itu Linda itu makan terburu-buru dan menggunakan peralatan makan tidak tepat. Jadi yang seharusnya dilakukan Linda itu makan dengan tenang, sopan, nggak yang berisik itu loh, nggak tergesa-gesa. Terus Linda tuh seharusnya tahulah sedikit atau cara-cara menggunakan alat makan yang benar, seperti bagaimana cara menggunakan garpu dan pisau. Itu kan kayak kita juga kan pernah diajarin kalau di table manner itu. Itu menurut aku ada teman-teman mau nambahin mungkin atau gimana? Kalau menurut aku udah pas jelas sih. cukup ya. Karena kalau Linda nih ngelakuin apa yang kayak kamu bilang itu pasti benar-benar banyak juga sih, pasti bakalan mata-mata tuh bakal kayak kagum juga sama Linda kan, kayak wah orang ini udah benar punya etiket sama etika yang benar-benar good banget ya. Bagi cewek ya. Iya, bagi cewek tuh kan kata-kata muar banget cantiknya langsung. Hilang cantiknya. Kalau misalkan ini ya, kalau misalkan nggak menerapkan etika yang bagus tuh langsung ini sih mengganggu banget sih. Oke, di pertanyaan nomor 5 ini
karena kita semua juga udah pernah table manner juga nih di hotel One Legian ya. Iya. Itu kayak kita bisa jawab sih ini sama-sama sih guys. Udah berpengalaman ya. Iya, karena kita juga udah pernah gitu loh. Siapa nih yang mau pertama nih? Aku bacain soalnya boleh? Boleh. Aku bacain soalnya ya. Sebagai persiapan bisnis dinner, buatkan panduan singkat untuk Linda tentang table manner yang harus dia perhatikan, termasuk penggunaan peralatan makan dan etika saat bersantap. Oke. Jadi kita udah pernah diajarin juga nggak sih soal itu? Benar-benar di pas di hotel One Legian tuh benar-benar kita tuh diajarin dari megangnya juga kita diajarin kan gimana. Terus juga kita juga ada kuis mengenai table manner juga pasti bisa sih ya saya jawab yang nomor 5 ini. Mungkin aku dulu jawab boleh? Boleh. Oke. Jadi menurut aku nih hal yang pertama kali yang harus dilakukan oleh Linda itu kalau misalnya ada ini tuh ada jamuan makan seperti itu, yang pertama kalau si Linda ini posisinya lagi pakai topi ataupun mungkin apa sih blazer gitu ya, mungkin itu bisa dilepas dulu. Itu maksudnya kalau blazernya itu dia pakai 2 ya, jadi dia bisa lepas mungkin yang paling luar. Jadi dia bisa titipin dulu ke mungkin ke apa sih namanya waitressnya yang datengin itu tuh kan biasanya ada ya, itu mungkin dia bisa titip itu. Jadi kesannya itu nggak rame gitu loh, jadi lebih sopan juga. Terus nextnya itu tuh kalau misalkan ada yang nyangkut gitu jangan pernah kayak langsung gimana ya bilangnya, kayak bersihin itu tuh di depan semua orang. Itu kan itu jorok banget ya pasti. Jadi usahain itu kita kayak dia permisi dulu, terus dia permisi untuk ke toilet gitu, untuk bersihin mungkin apa gitu, mungkin lipstiknya ada yang juga menor atau sekalian touch up juga gitu. Jangan, pokoknya hindari hal-hal yang buat untuk merias diri itu di depan undangan-undangan tamu itu. Terus nextnya itu juga jangan merokok sih. Kalau merokok sih kayaknya cewek itu jarangnya, cuma itu juga secara umumnya jangan, karena itu benar-benar nggak sopan. Karena asap itu bisa aja orang kan kayak sesek gitu, riwayat punya sesak nafas itu kan, atau asma. Terus kayak kalau bau itu pasti sensitif kan, kayak aduh nggak nyaman banget, jadinya kayak juga gimana ya, bikin orang tuh nggak nyaman gitu, nggak menikmati dia nggak menikmati makanan, rusak suasana juga. Itu kan benar-benar kayak Apalagi itu kan acara formal. bener itu, apalagi kalau misalkan itu tuh kayak ngundang juga dari perusahaan lain, itu kan otomatis kayak udah, apalagi nih si Linda nih pegawai baru gitu loh, nggak sopan banget deh. Mungkin tadi kalian ada yang mau nambah nih? Aku udah sih Ci, tapi aku mau coba jawab yang kedua, boleh nggak? Oke, boleh. Jadi yang kedua itu ketika menggunakan alat makan itu gimana sih sebenarnya yang baik dan benar kalau ketika di acara formal kayak gitu tuh sebenarnya kita tuh nggak boleh memainkan alat makan pas acara makan Ya, kayak berisik gitu, karena tidak etis saja sih dalam acara seperti itu ya. Terus juga kalau kita menggunakan alat makan itu kan itu sudah ada apa sih namanya? Sudah ada caranya yang baik dan benar yang seperti udah kita pelajari gitu. Jadi kita juga harus tahu hal itu biar nggak malu-maluin juga. Itu kayak basic gitu ya. Benar, itu basic manner sih. Kalau menurutku gitu sih ketika menggunakan alat makan Ya kan kita juga udah diajarin cara megang tuh gimana ya, dari pisau gitu. Posisinya bahkan alat makan tuh kita kasih tahu juga kan, yang mana yang sebelah kiri, mana yang sebelah kanan gitu kan. Benar sih, setuju sih aku. Ada yang mau nambah lagi mungkin guys? Aku nambah ya. Oke, boleh. Untuk posisi tangan ketika di meja makan tuh, yang pertama tuh menurutku ya, posisi genggaman tangan tuh jangan terlalu jauh dari badan biar nggak kelihatan membungkuk atau kaku gitu loh guys. Itu yang pertama. Jadi yang kedua tuh relax atau santai, tapi tidak menyandarkan badan kalian terlalu dekat dengan apa namanya kursi ya. Jadi tegak gitu ya. santai. Yang ketiga tuh tidak menyembunyikan tangan di bawah meja atau meletakkan di atas pangkuan kaki gitu ya, jangan tuh. Terus yang keempat, jika ingin mengambil sesuatu misalnya tuh kayak garam di luar jangkauan kita, mintalah pertolongan tuh kepada waitress yang ada di sana ya guys. Itu sih menurutku. Karena kalau misalkan kita mau nyoba sendiri itu juga kayaknya gimana ya, kayak ngiler gitu, kayak Sobat. kan. Itu menurutku guys. Mungkin ada yang mau nambahin?
Aku mau nambahin ya, dari segi cara makan kayak si Dina tadi tuh kan yang Iya, bagian iya. kasusnya tuh kan dia terbesar-besar tuh. Jadi menurut aku tuh etika makan di sini itu yang pertama kita semua pasti udah tahu ya cara makan tuh nggak mengecap ya, Iya. jadi harus pelan-pelan dengan mulut tertutup. Minimal 30 kali. Iya, Iya. Terus tidak meninggalkan meja jamuan sebelum acara berakhir itu etika juga kayak udah biar semua tuh Iya. selesai makan. Kecuali mungkin kita kayak mau ke toilet itu tadi ya. Permisi. Iya, permisi. Itu kan Nah, permisi. habis itu jangan memindahkan makanan atau memberikan makanan kepada orang yang berada di sebelah Anda. Ya udah kayak biarin aja nggak Ya, sih bisa itu kayak jorok juga ngasih bekas Iya, kita, iya. kita kasih ke orang itu kan nggak sopan kan, udah kan. Terus kalau kita tidak menyukai makanan itu biarkan aja kayak yang tadi dibilang itu biarin aja jangan kasih ke orang gitu. Atau mungkin yang kita diajarin tuh kita bisa kayak menghilangkan itu nggak sih? Iya. Itu nggak sih kalau misalnya kita Kode ya, biar kode, ya biar langsung di ini. jangan kasih ke orang Kalau itu ya kalau menurutku waitressnya juga paham sih pasti kalau misalnya kita kasih kode kayak gitu ya, karena kan kita juga udah diajarin juga ya. Oke sih, kayak kita itunya nggak sih kalau yang kita dapat kan? ya udah habis juga di pertanyaan. Iya udah habis juga ya. Wah seru banget sih bisa jawabin pertanyaan-pertanyaan dari kasus-kasus kayak ini ya sih. Jadi kita kan pengalaman kita juga ada ya sama table member. Ya, jadinya kita juga lebih terbuka lagi gitu loh wawasannya juga sama yang selain kita table manner itu kan ada nih kayak bagaimana cara dia berpakaian seharusnya itu, bagaimana dia berkomunikasi yang baik gitu. Jadi kita lebih tahu juga sih gara-gara ada kasus-kasus sama pertanyaan kayak gitu. Menurut aku keren sih ini Mbak Windy ngasih pertanyaannya. Ya nggak sih, setuju nggak? Setuju banget. Ya kan. Oke deh. Tapi udah jam nih. Kamu pulang nggak? Mau. Boleh deh, udah selesai Udah, juga. ya deh. Ya. Ya udah. Yuk. Makasih ya guys, Ya, udah makasih. bertukar pikiran. Oke.